Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riko di channel Catatan Kaki dalam segmen Cerita Malam. Kali ini kita kedatangan narasumber mau berbagi pengalaman pribadinya yang konon katanya beliau ini sejak kecil memiliki pendamping makhluk goib. Kang Andi, asal usulnya temen gaib ini tuh dari mana Kang Andi? Kalau dulu kan saya masih kecil kan itu, kan kalau orang ya maksudnya logikanya kan nggak mungkin kan melakukan hal-hal yang seperti apalah kan nggak mungkin Ya, kan. melakukan ritual gitu nggak Ya mungkin. nggak mungkin karena Ya. kan masih SD kelas 3 sampai SD kelas 6 kan nggak mungkin lah. Terus pas saya tanya ya ke orang tua kok saya sering aneh begini, tidur sering pindah kan, sering ada bayangan, sering apa. Ini sebenarnya bagaimana kan? Pas kata ayah saya nih yang cenderung itu kan biasanya orang tua yang laki ya, Iya, dari bapak. dari bapak kan. Terus nanti kalau kamu udah SD kelas 5 nanti saya jawab itu. Pas nih cerita udah SD kelas 5 jawab asal usulnya dari keturunan gitu loh kan. Turunan Dari dari buyutnya Iya. Kang Andi berarti. Dari bapak kali ya? dari bapak bukan dari ibu bukan. Semua paman saya, uak saya semua begitu semua. Ternyata pas sudah gede sekarang nih saya tanya begitu semua. Itu siapa Kang? Temen gaib itu. Jadi kalau saya sebut masih Mbok gitu loh, Mbok Daweng gitu loh. Bok Dawe. Panggilannya Bok Panggilannya Mbok Daweng. Karena apa ya? Perempuan sih kan, Dawe. Sosoknya berarti perempuan ya? perempuan. Itu boleh nggak Kang diceritain atau digambarin tuh sosoknya kayak gimana Kang? Bok Daweng ini nih. Sebenarnya sih apa ya? Serem Kang Riko. Serem Kalau juga? kalau ini sih cerita udah gede ya, saya udah gede mah. Pas udah kalau dulu mah masih kecil masih apa? Bayang-bayang. Sering bayang-bayangan aja, tapi udah jelas bahwa ini cowok, ini cewek kan, Iya. udah jelas ini cewek loh, gitu loh Kang. Tapi belum nampak bener gitu loh. Pas udah gede, akhirnya ketemu juga. Pas pertama kali itu saya habis makan Kang, sampai takut lah, Itu malam Kang Andi. malam. Jadi sosoknya perempuan yang gede itu loh. Tinggi gede. Kalau menurut orang tua saya sih namanya Wewe gitu kan. Bentuk mukanya kayak gimana Kang Andi? Bok Daweng ini. Kalau mukanya sih jelas itu bukan bangsa manusia ya, jelas serem lah. Serem. Gimana Kang Andi bentuknya? Kalau warna mukanya itu merah gitu kan. Mukanya warna merah. Warnanya merah. Terus matanya kalau kata orang desa saya mah bende namanya. Bolo. Bolo itu. Gede, matanya gede. Terus ada taringnya gitu loh. Taringnya panjang. Ya kalau ukuran ya panjang lah. Berarti nutupin bibir Kang. Iya, Rambutnya gimana? kalau rambut panjang sih. Terus Segimana? enggak apa ya kayak inget apa? Maksudnya gimbal gitu loh Kang. Bukan terurai tapi rapi, bukan begitu maksudnya. Bener-bener gimbal tuh. Segimana Kang? Rambut itu panjangnya tuh? Kalau itu sih paling segini lah Kang. Apa namanya nih? Paha sampai paha. Sampai paha. Di bawahnya itu paha lah. Sampai paha. Itu pakaiannya gimana? Kalau sebenarnya sih gue udah ganti Kang ya, tapi yang sering tuh warnanya merah. Warna merah. Terus bajunya warnanya merah. Mm-mm. Terus kalau bawahannya kayak apa namanya? Kain. Kain jarik tuh Kang. Yang ada batik-batik onde-onde gitu loh Kang. Kayak samping. Samping gitu loh Kang. Warnanya putih biasanya. Itu pas Kang Andi lagi makan. Ya Di pas depan pertama kali itu Kang. Bukan di depannya, pas saya makan. Terus ada suara kayak manggil gitu loh Kang. Panggil gimana Kang? Jadi kayak gimana ya? Kayak hey gitu. Cuman suaranya lebih gede gitu loh Kang.
suaranya gema. Iya, cuma gitu. Pas saya tengok ke pintu, wah ada sosok yang begitu serem lah. Mbok Daweng itu. Iya, Mbok Daweng itu. Akhirnya udah kenal, akhirnya udah biasa. Pernah dialog ngobrol, Kang Andi? Iya, kalau dialog sering. Itu biasanya ngobrol apa, Kang Andi? Yang dia itu suka ngasih tahu Kang Andi? Biasanya sih kalau ngobrol paling pergi ke WC. Kalau Kang Andi lagi ke WC? Enggak, kalau saya lagi duduk, bilangin sama mak atau sama bapak jangan dulu ke WC, ada saya, paling begitu. Pas di rumah? Iya, kalau di rumah begitu, paling ngobrolnya begitu kan. Lebih kalau misalnya mau ke WC berarti? Iya. Ada hal lain nggak, Kang? Terus yang lebih apa ya, yang lebih jadi sering apa ya, sering punya kebiasaan sering ngambil piring gitu loh, Kang. Ngambil piring, ngambil telenan, perabotan dapur tuh, Kang, sering. Itu punya sendiri atau tetangga? Awalnya sih punya saya sendiri, awalnya suka hilang kan. Tahu-tahu ada di tangga sebelah. Akhirnya menyebar ke tetangga. Nah itu pas ketahuannya gimana, Kang Andi? Jadi bisa tahunya kalau dulu mah kan ada nih tetangga yang dari belakang rumah lah ada. Pertama cerita, kok itu si Jarik suka hilang ya, itu telenan suka hilang kemana ya. Nah kalau pas saya malamnya nih, Kang, ketemu sama si Mbok tuh, bilangin dipinjem katanya. Kata si Mbok itu? Kata si Mbok dipinjem, buat katanya sih ada acara katanya begitu. Pas dipinjem akhirnya dia ngasih tahu kalau butuh Jarik tuh di rumah yang sebelah kanan itu ada tetangga ya, di atas apa namanya, plafon gitu loh, Kang. Pas saya ngasih tahu ada di sana, bener ada di sana, Kang. Itu kejadian sekali dua kali, Kang? Atau sering? Sering lah. Berarti tetangga baik yang ini? Iya, sampai akhirnya jadi apa ya, jadi nggak aneh gitu loh, Kang. Karena saking seringnya gitu loh. Jadi saking seringnya tetangga jadi ngarah ke Kang Andi berarti? Iya, jadi kalau ada kehilangan alat dapur atau bau daging atau bau apa, itu pasti nanya ke saya. Berarti tetangga udah hafal. Udah hafal. Gitu. Kang Andi, Mbok Daweng ini sifatnya gimana, Kang Andi berarti? Sebenarnya sih kalau nemuin saya mah nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak usil atau gimana maksudnya, Riko? Iya. Nggak usil, sama tetangga juga nggak, maksudnya nggak usil suka nampakin gitu, nggak. Oh enggak. Nggak, kalau ke saya mah iya. Paling ya itu jailnya suka minjem. Jailnya suka minjem peralatan dapur kan, pakaian gitu loh, Kang. Terus ada yang nemuin pakaiannya yang wah, kalau dipakai ke orang mah ada lah, Kang Riko ya. Ada 5 orang mah masuk semua tuh, Kang Riko. Pakaiannya itu, Kang Riko, bajunya gede banget. Nah, itu gimana maksudnya, Kang? Jadi gini, tetangga saya kan tiap hari baunya bau daging terus kan. Terus Simbok bilang, Mbok Daweng tuh malam bilangin sama tetangga sana jangan berisik, saya lagi punya acara, lagi masak daging gitu loh, Kang. Sampai seminggu di rumah itu bau daging semua. Pas nggak tahu ada apa, mungkin itu ya. Bajunya ada yang ketinggalan tuh, Kang. Baju sama sarungnya tuh sama jariknya tuh, Kang. Sampingnya ketinggalan. Bajunya kalau diisi orang tuh 5 juga kemot, Kang. Serius. Gede banget ya, itu sosok ukurnya segitu lah, Kang. Berarti benar-benar tinggi besar ya, Kang? Tinggi besar. Mbok Daweng ini nih. Selain itu ada hal lain nggak, Kang Andi? Dari Mbok Daweng ini nih? Iya, kalau sifat mah lebih apa ya? Lebih enggak, maksudnya apa ya? Ngebantu saya gitu loh, Kang. Melindungi, ngebantu. Lebih tepatnya ngebantu, bukan melindungi ya. Iya. Jadi kalau saya berangkat mau kondangan atau bagaimana itu cepet, Kang Riko. Kalau dulu kan belum musim motor banyak ya, belum ya. Masih naik sepeda, kalau mau ke Indramayu, ke Cirebon masih naik sepeda, Kang. Tapi
dari desa saya ke Karangampel tuh Kang, kalau naik sepeda umumnya kan 2 jam lebih, Ya, ya betul, kan? ya. Nah, tapi kenapa kalau saya panggil Mok, sini Mok, datang paling lama 10 menit Kang. Serius, nggak capek nggak apa-apa, serius bener Kang. Itu perasaan Kang Andi kondisinya gimana Kang Andi? Jadi normal sih, perasaan saya emang normal. Cuma bedanya apa ya? Kayak Kayak apa ya? dipercepat ya Kang? Iya gitu aja. Bisa gitu ya Kang Andi? Serius sebenarnya. Lebih sifat mah lebih ngebantu ya, lebih ngebantu ke kita. Kalau urusan masalah-masalah yang lain mah enggak. Paling kalau kita kemana gitu. Awas jangan lewat jalan itu. Oh, suka ngebisikin juga berarti. Bukan ngebisikin, orang-orang ada yang aja. munculnya maksudnya suka ngasih tahu. Kan cuma ngasih tahu kan. Kayak kita ngobrol sama Kang Riko aja gini. Awas jangan ke situ ya. Lewat sini aja. Ngebantu gitu aja. Berarti dalam kondisi-kondisi memang yang ini yang dia yang belum bener Kang Andi menurut Bok Daweng ini ada yang janggal gitu. Berarti dia ngasih tahu ngebantu. Bantunya cuma ngebantu lah, istilahnya ngebantu lah. Apa ya kalau hadir tukang apa ya baunya aneh gitu loh Kang. Kadang ya makhluk begitunya. Kadang bau yang aneh, kadang ya wangi gitu loh Kang. Oh, baunya beda-beda. Oh iya. Mungkin kayak bau bang gitu enggak wangi melati. Enggak, wangi terus kayak apa ya? Kayak bau-bau tahu singkong bakar tuh Kang. Iya. Singkong dibakar tuh Kang. Seperti itu aja. Baunya begitu. Aromanya begitu. Setiap kalau dia datang berarti kayak gitu. Iya. Baunya begitu. Oke Kang Andi, untuk Bok Daweng nih, Kang Andi. Pernah nggak sih Bok Daweng tuh ngajarin sesuatu atau apa gitu? Atau pernah nggak sih Bok Daweng ini nih kayak yang kayak ngasih nasihat ke Kang Andi gitu? Iya, jadi pernah ya saya apa ya? Kayak sakit tapi bukan sakit sih sebenarnya Kang Riko. Jadi nggak mau makan lah, nggak mau makan. Tapi normal sih, suhu tubuh normal aja. Kalau udah rasanya kayak gitu, pasti Mbok Daweng hadir gitu loh, datang terus ngasih tahu berbagai macam apa ya, sering-sering ngasih tahu obrolan apa ya, ngasih tahu pengen bisa lihat ini itu gitu loh Kang. Ngasih tahu gimana caranya berarti ngelihat makhluk yang lain ya gitu. Seperti itu gitu loh Kang. Nih ada teman saya nih tapi bukan bangsanya wewe nih, ada nih tuh di situ, kadang begitu. Pas saya tanya nggak ada Mbok, kan begitu ya. Nah, ini caranya begini karena bukan sebangsa dengan saya, itu beda lagi, katanya sih begitu Kang Riko. Pas dikasih tahu iya ada, kelihatan itu nampak. Dan anehnya juga jarang takut gitu loh Kang Riko. Kang ini nggak takut lah. Karena mungkin udah kebiasaan dari kecil ketemu Bok Daweng ini atau gimana Kang? Ya nggak tahu lah, tiba-tiba jarang lah takut sama kalau lihat ada ya makhluk yang lain nih Kang Riko, seperti apalah gitulah, hantu-hantu yang lain, perasaan biasa aja gitu Kang. Iya. Karena mungkin Kang juga udah punya dasar itu Kang, dia mungkin dari turunannya mungkin begitu Kang Riko. Waktu dulu tuh saya sering kali kalau suka tiba-tiba nggak suka makan, nggak suka tidur, tiba-tiba nih nggak karuan gitulah perasaan. Pasti Mbok Daweng mau ngasih apalah seperti wawasan atau ilmu gitu. Seperti itulah. Jadi cuman pikiran saya nih begini Kang Riko. Mungkin saya dari turunan keluarga, mungkin saya yang terakhir gitu loh ya, darah yang terakhir. Jadi perasaan saya kalau habis dikasih wejangan atau ilmu atau wawasan dari Mbok Daweng tuh kadang kontan gitu loh Kang Riko. Maksudnya kontan begini, tiba-tiba besoknya ada yang nyariin saya, minta obat, minta segala macem gitu loh Kang Riko. Orang sekitar atau gimana Kang? Bukan orang sekitar lagi Kang Riko, bahkan yang saya nggak kenal, nggak tahu dari mana, tiba-tiba tahu. Ada nih cerita-cerita yang bahkan lebih jauh, maksudnya lebih aneh lah. Pas Mbok Daweng bilang ya, nanti kalau saya udah punya keturunan, udah bilangnya udah nikah, udah punya keturunan, nanti kita udah
udah jarang ketemu, bahkan udah sampai di sini kita apa ya, ketemunya sampai di situ. Itu terus dikasih, nanti kalau kamu pengen banyak teman, bilangnya begitu, nanti kalau pengen banyak teman, banyak saudara, dikasih wawasan gitu loh. Cuman saya orangnya kepo Kang Riko. Akhirnya saya coba-coba gitu loh ya kan. Kan kata Mbok Daweng harus di atas, jangan sedatar dengan manusia, harus di atas. Maksudnya saya berdiri atau gimana di atas gitu loh Kang. Baca itunya tuh Kang. Nah, pas di atas itu minggunya tuh Kang, maksudnya jeda 1 minggu tuh ada yang nyariin saya yang dari Riau tuh Kang. Jauh-jauh dari Riau? Dari Riau Kang. Datang Kang Andi? Datang nyari saya. Maksud tujuannya gimana tuh Kang? Jadi gini, pas nyampe di Bandara Nyasar tuh Kang. Nah kebetulan ada saudara, maksudnya ada teman saya yang nganterin TKI itu. Pas nanya daerah Cirebon di mana? Cirebonnya di pas persis di alamat saya gitu loh Kang. Namanya Andi gitu loh. Akhirnya kan tahu nama saya, sudah itu tetangga saya kan, jadi dianterin. Langsung ngikut pulang kan ke sini kan, dianterin pas itu ini orangnya. Saya nggak kenal loh Kang. Itu Bu Haji padahal mah. Bisa kayak gitu dia gimana Kang? Ya itu tadi Mbok Daweng ngajarin gini. Nih kalau kamu pengen banyak temen gitu, bilangnya begitu. Kalau pengen banyak temen, banyak saudara, khusus luar Jawa atau gimana. Nih begini cara-caranya gitu loh Kang Riko. Pas cuma saya orangnya kepoannya, penasaran, iya terapin. Nah akhirnya wah saya jadi malu nih, banyak yang datang iya itu. Wah berbagai macam permasalahan lah. Itu orang Riau ini tahu Kang Andi dari mana Kang Andi? Nah itu juga anehnya Kang Riko. Kan jauh nih dari Riau. Iya kan saya nggak punya saudara di Riau kan. Anehnya Bu Haji nyari ke sini kata siapa? Bilangnya Mas, saya tahu Mas Andi ini dari mimpi katanya Bang. Persis mukanya, mimiknya, suaranya, rumahnya juga di sini. Bilangnya begitu kan aneh Kang Riko. Siapa yang ngasih tahu gitu? Nah kan begitu. Bingung juga Kang. Ya. Mbok Daweng ini sampai sekarang masih ada nggak? Jadi dulu dia berpesan. Begini pesannya Kang Riko. Nanti suatu hari kalau dari tubuh kamu keluar bambu, nanti itu tandanya kita berpisah. Berarti udah dampingin ya? Iya waktu itu tahun 2016 kan. 2016an kejadian itu ya. Pas maaf ya ini ya, saya BAB aneh itu udah ada apa ya? Bambu kayak buat kipas ya? Ya tuh yang tipis begitu kan. Kok aneh, nggak sakit nggak mau kok keluar ini. Pas saya ingat oh iya ya. Berarti pesannya Mbok Daweng ya. Ini kejadian. Iya. Dan akhirnya pas itu Mbok Daweng datang untuk terakhir kalinya. Malam hari itu. Kalau nyari saya ada di Tegal nih. Cari namanya jelas Kang. Namanya nggak usah disebutin namanya kasihan kan. Saya ada di situ katanya. Saya ngikut ke sana. Karena saya punya berkeluarga di sana katanya begitu. Ini saya kepo lagi Kang Riko. Saya cari lagi orang yang kata Mbok Daweng. Iya beliau ada di sana. Saya datang ke sana ke rumahnya. Ketemu Kang Riko. Dan ternyata dia ada di sana. Sama juga perlakuannya kayak Kang Andi itu. Orang tersebut. Kalau orang tersebut sih saya nggak terlalu itu ya, karena pentingnya saya cuma hanya pengen ketemu sama Mbok Daweng itu. Sama Mbok Daweng itu gitu loh Kang. Tapi kalau sekarang sih enggak, jarang apa ya, jarang ketemu dengan wujud nampak apa. Jadi paling lewat mimpi aja gitu kalau sekarang mah. Kalau nemuin paling mimpi gitu, seperti tidur mimpi atau lagi bengong gitu kan, tiba-tiba ada sosok Mbok Daweng. Kalau dulu kan enggak, asal manggil datang gitu. Setelah berpisah dengan Mbok Daweng ini, Kang Andi, itu Kang Andi gimana? Alhamdulillah, tubuh saya nggak merasakan efek apa-apa, alhamdulillah itu.
Jadi cuma karena deket sekali dengan Mbok, jadi kayak rindu aja gitu loh kan. Perasaan kok kayak ada yang kurang gitu loh kan. Itu cuma itu aja. Lebih ke kayak saling perasaannya ya Kang. Karena asik Kang. Kalau dulu mah waktu Mbok Daweng masih ada waktu masih muda gitu loh Kang ya. Saya suka jadi ini ya, jadi apa ya? Jadi mainan teman-teman gitu loh Kang. Maksudnya mainan begini ya. Kalau makan bakmi nih, bakmi sok kalau dulu kan apa taruhan ya. Sok kalau habis 5 mangkok nanti saya bayarin. Ya. Nanti saya kasih uang kan begitu. Suka diituin lah apa namanya suka jadi taruhan teman-teman gitu loh Kang. Itu di Bandung ya. Cuma kitanya begini ya, kalau dulu kan geng-gengannya anak ini kan begitu. Kalau makan wah pada heran kalau saya makan nih bakmi aja nih bakso nih Kang. Iya. Segerobak juga ya nggak habis, nggak ada rasa kenyang gitu ya dia, karena di Bandung Bokdaweng makannya. Itu loh Kang. Setelah itu kan udah berpisah nih sama Bokdaweng. Hal apa yang Kang Andi lakuin lagi? Nah pas lebih mikir ke apa ya, maksudnya sebenarnya sih rasa mental ya, malu nih Kang. Iya. Kalau dulu mah dari tetangga, desa, dari apa, kalau gitulah habis kita dikasih tahu sama Mbok, pasti ada yang nyariin gini minta, maksudnya ngobrol lah soal usaha, soal apalah. Intinya sih seperti apa ya, spiritual gitu loh Kang. Guru spiritual. Iya, pengennya begitu kan begitu. Terus akhirnya saya mikir kok saya masih muda, saya masih saya bisa loh kerja gitu loh Kang. Akhirnya kita bikin sanggar gitu loh Kang, bikin kesenian gitu loh Kang. Sanggar kesenian apa Kang Andi? Sanggar saya namanya Putra Jayabaya. Putra Jayabaya. Ya, Putra Jayabaya. Oke Kang Andi. Ya itu. Cukup sampai di sini dulu nih cerita tentang Bokdaweng. Nanti untuk yang sanggarnya Kang Andi mungkin di part 2 ya Kang Andi ya. Oke Kang Riko. Siap ya Kang Andi ya? Siap. Pasti banyak yang hal-hal mistis atau hal-hal yang aneh gitu Kang Andi ya? Jadi gini intinya sih, mungkin saya dari turunan ya, jadi sering begituan lah. Sering aneh gitu loh Kang, sering lihat begituan lah, aneh-aneh lah. Siap Kang Andi, mungkin nanti dilanjut ke part 2 ya. Kalau teman-teman cerita malam, senang cerita Kang Andi nih berarti ya, harus nggak? Siap Kang Andi, sebagai penutupan Kang Andi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman cerita malam nih Kang Andi? Dari hal tadi cerita dari awal cerita Kang Andi dapat teman goib ini, Bokdaweng. Jadi intinya sih jangan takut ya. Hal-hal yang seperti itu bener-bener dibibit mental loh Kang. Intinya mental, hidup itu 2 pilihan lah, hidup dan mati. Cuma itu aja. Jadi jangan takut dengan hal yang tabu, yang mistik-mistik itu jangan takut. Karena iya Cirebon bener-bener Indonesia khususnya ya. Jelasnya ya cenderung apa ya, banyak hal-hal yang perlu digali gitu tentang makhluk yang begitu Kang. Banyak cerita lah pokoknya. Terima kasih Kang Andi. Mungkin pesan-pesan buat cerita malam sampai di sini dulu ya Kang. Oke ya, siap. Sekian ya Pak kan ya. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman cerita malam. Simak, tonton video-video dari cerita malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga di-share ya ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih Kang Andi sudah datang di sini. Sama-sama Kang Riko. Sekian dari saya, Riko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.